Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, hakikat bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa. Secara umum, bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Lalu, menurut Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Cher mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 2. Bahasa itu berwujud lambang. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. 3. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 4. Bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. 5. Bahasa itu bermakna. Jadi, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. 6. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 7. Bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. 8. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. 9. Bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. 10. Bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. 11. Bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Yang terakhir, 12. Bahasa itu bersifat manusiawi. Karena hanya manusia yang dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Materi selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa ada 4, yaitu: pertama, sebagai alat ekspresi diri. Bahasa merupakan sarana untuk mengekspresikan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berupa gagasan, pikiran, perasaan, maupun pengalaman. 2. Sebagai alat komunikasi. Dalam fungsi ini, bahasa digunakan untuk menjalin hubungan dengan anggota masyarakat yang lain yang mempunyai kesamaan bahasa. Yang ketiga, bahasa berfungsi sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Melalui bahasa, seorang anggota masyarakat perlahan-lahan belajar mengenal segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat. Terakhir, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa dapat digunakan untuk mengatur berbagai aktivitas sosial, merencanakan berbagai kegiatan,
dan mengarahkannya ke dalam suatu tujuan yang diinginkan. Lalu, fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni. Bahasa dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam hal sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang kedudukannya berada di atas bahasa daerah, dan memiliki fungsi 1. Lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus memiliki ciri khas sehingga serasi dengan lambang-lambang kebangsaan yang lain. Dalam pemakaiannya, masyarakat dituntut untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain, baik daerah maupun asing. 3. Alat pemersatu bangsa. Digunakan sebagai alat perekat nasionalis warga Indonesia untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyaknya suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara yang mempunyai fungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik lisan maupun tulisan. 2. Alat penghubung pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar suku, melainkan sebagai alat komunikasi di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasa. 3. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 4. Alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengembang, baik melalui penulisan maupun penerjemahan buku-buku teks serta penyajiannya di lembaga-lembaga pendidikan, maupun melalui penulisan buku-buku untuk masyarakat umum, dan melalui sarana-sarana lain di luar lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai dipakai di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Di Indonesia, bahasa Melayu makin kokoh keberadaannya karena mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Pada masa itu, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa pengantar, baik antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti bertuliskan huruf-huruf pranagari berbahasa Melayu kuno peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Lalu, sejarah bahasa Melayu yang telah lama menjadi lingua franca semakin terlihat jelas dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. Pada abad ke-15, berkembang varian baru bahasa Melayu yang disebut sebagai bahasa Melayu klasik dan selanjutnya disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Pada masa itu,
Bahasa Melayu tinggi banyak dipengaruhi oleh kosakata bahasa Arab dan bahasa Parsi, karena hasil dari penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12. John Huygens van Linschoten pada abad ke-17 dan Alfred Russel Wallace pada abad ke-19 menyatakan bahwa bahasa orang Melayu atau Melaka dianggap sebagai bahasa yang paling penting di dunia timur. Tonggak penting bagi bahasa Melayu terjadi pada pertengahan abad ke-19, di mana kedudukan bahasa Melayu menjadi setara dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadikannya sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal ini terjadi pada momentum Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Setelah hari itu, banyak peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Kongres 1 Bahasa Indonesia di Solo, 25-28 Juni 1938. Tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Kongres 2 Bahasa Indonesia di Medan, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang dikuatkan pula dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kongres 3 Bahasa Indonesia diselenggarakan di Jakarta 28 Oktober sampai 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta 21 sampai 26 November 1983. Kongres 5 Bahasa Indonesia juga diadakan di Jakarta 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres 6 Bahasa Indonesia diadakan di Jakarta 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres 7 Bahasa Indonesia diselenggarakan di Jakarta 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres 8 Bahasa Indonesia diadakan di Jakarta 14 sampai 17 Oktober 2003. 20 Oktober sampai 1 November 2008 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 9 di Jakarta. Kongres 9 Bahasa Indonesia memiliki momentum penting karena bertepatan dengan usia 80 tahun Bahasa Indonesia dan 80 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Lalu, bagaimanakah keadaan bahasa Indonesia saat ini? Saat ini, pengaruh bahasa asing tampak menonjol dalam bahasa Indonesia. Ada kecenderungan masyarakat lebih suka mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Dalam arti, masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa Inggris untuk mengungkapkan hal-hal tertentu atau untuk memberikan nama sesuatu, meskipun sebenarnya hal itu dapat dinyatakan dengan bahasa Indonesia. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahasa Inggris mempunyai nilai gengsi yang lebih tinggi di samping nilai komersil. Penulisan nama toko, hotel, perusahaan, perumahan, lokasi objek wisata, atau penggunaan istilah-istilah asing dalam kalimat bahasa Indonesia adalah bukti yang dapat ditemukan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik,
Sepantasnya lah bahasa Indonesia dicintai dan dijaga. Tanggung jawab terhadap perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan pemakai bahasa Indonesia sendiri. Menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal pada fasilitas publik yang sering dilihat oleh masyarakat luas, sehingga bahasa Indonesia menjadi lebih populer di mata masyarakat sendiri. Demikian pemaparan materi mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, hakikat bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.